Tujuan kami melakukan percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jarak lintasan terhadap kelajuan rata-rata bola pada bidang datar. Sebelum itu, kita perkenalan kelompok dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadhani sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Salvitra Ningrum sebagai anggota. Saya Paulina Kristabel sebagai anggota. Saya Raditya Nafidul Jafaratur. Saya Nutia Putri Lena sebagai anggota. Saya Muhammad Tinggi sebagai anggota. Selamat menonton videonya. Jenis buat mulai tanya, karena semua jawaban dimulai dari rasa ingin tahu pertama. Nah, ini dia kegiatan diskusi yang sedang kita lakukan. Diskusi agar membantu kita mengambil keputusan bersama. Kita juga akan menentukan langkah-langkah eksperimen yang akan kita lakukan. Akselerasi datang kalau dorongan itu true. Ini dia alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk melakukan eksperimen. Untuk alatnya ada stopwatch analog dan meteran. Menggunakan jarak 50 cm, 75 cm, 90 cm, dan 105 cm. Untuk bahannya ada kelereng, meja datar, kardus, dan lakban. Masuk ke langkah-langkah ya. Ada bagiannya nih. 1. Persiapan. Menyiapkan meja datar, menentukan dan menandai titik awal dan beberapa titik akhir yang menunjukkan variasi jarak, misalnya 50 cm, 75 cm, 90 cm, dan 105 cm. Membuat incline dari kardus dan lakban untuk titik start. Kita hukum semesta, satu rumus bisa bikin cerita. Bukan hafalan tapi pengalaman. 2. Pengaturan kecepatan awal. Meletakkan incline kecil di titik start. Tempatkan bola pada ketinggian tertentu di incline agar bola meluncur dengan kecepatan awal yang seragam pada setiap percobaan. 3. Percobaan jarak. Posisikan bola pada ketinggian yang ditentukan pada incline. Lepaskan bola. Segera mulai hitung waktu menggunakan stopwatch analog saat bola mulai dari titik start atau dasar incline. Hentikan hitungan waktu saat bola mencapai titik stop 1, 50 cm. Yang utuh mungkin tampak rumit, angka di papan, tapi coba dengar semesta bicara pelan. Dari meja kelas hingga langit luas, fisika bukan soal nilai tapi rasa penasaran lepas. 4. Pencatatan data. Catat waktu tempuh yang diperoleh ke dalam tabel hasil. Kalau ngerti semua jadi indah dan jujur. Kita hukum semesta, setiap getar hati bisa dijelasin masa. Gak harus jenis buat mulai tanya, karena semua jawaban dimulai dari rasa ingin tahu pertama. Ayo ubah ruang kelas jadi panggung. 5. Pengulangan. Jadi nada yang bergema. Belajar bukan beban tapi lagu. Ulangi langkah minimal sebanyak 3 kali untuk jarak setiap stop 1 untuk mendapat data yang akurat. Nah, agar hasilnya valid ya. Akselerasi datang kalau dorongan itu true. Listrik statis ada muatannya, beda potensial ada alirannya. Bukan soal rumus doang tapi cara mikir yang bikin terang. So, buka buku bukan karena takut ulangan, tapi karena pengen ngerti dunia dengan tangan. 6. Variasi jarak. Kadang jatuh, kadang pusing, tapi tiap belajar itu proses. Pindahkan titik pengamatan ke stop 2, 75 cm, dan ulangi langkah 1-3. Satu rumus bisa. Lakukan hal yang sama untuk stop 3, 90 cm, dan stop 4, 105 cm. Jadi nyala, bukan cuma di otak tapi juga di jiwa. Bersama kita 7. buktikan, Perhitungan. kalau belajar itu bagian dari perjuangan. Hitung kelajuan rata-rata V sama dengan S per T untuk setiap percobaan. Hitung rata-rata kelajuan untuk setiap variasi jarak untuk dianalisis lebih lanjut.
Yang terakhir, pencatatan hasil. Catat semua data hasil pengukuran dan perhitungan ke dalam tabel. Belajar bareng rasakan getar. Itu dia proses dari kami melakukan eksperimen untuk mengetahui pengaruh jarak lintasan terhadap kelaju rata-rata bola pada bidang data. Apakah para sobat Juta Fisik sudah mengerti maksud dan tujuan kami melakukan eksperimen? Untuk para sobat Juta Fisik yang sudah menonton videonya sampai habis,